Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah As-Saff merupakan surah ke-61 dalam urutan Mushaf Al-Quran dan tergolong sebagai surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah setelah hijrahnya Rasulullah. Secara harfiah, nama As-Saff memiliki arti barisan yang diambil dari kata pada ayat keempat surah ini. Surah ini terdiri dari 14 ayat dan berada pada juz 28. Penamaan ini memberikan gambaran awal tentang pentingnya kesatuan, keteraturan, dan kekompakan yang kokoh di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garis besar isi surah ini dibuka dengan penegasan bahwa seluruh apa yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pada awal surah ini pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras dan teguran yang sangat tajam kepada orang-orang beriman agar tidak mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keselarasan antara ucapan dan perbuatan dalam ajaran Islam, sebab perbuatan mencela ucapan sendiri merupakan hal yang sangat dibenci di sisinya. Selanjutnya, isi surah ini menegaskan konsep perjuangan dan soliditas dalam membela agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka adalah suatu bangunan yang tersusun kokoh. Pesan ini menekankan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran tidak dapat dilakukan secara terpecah belah, melainkan membutuhkan pengorganisasian yang disiplin, ikatan persaudaraan yang kuat, serta niat yang ikhlas semata-mata untuk mengharap keridhoannya. Dalam bagian tengah surah, dipaparkan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam sebagai pelajaran sejarah bagi kaum beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam disakiti oleh kaumnya, padahal mereka mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kisah Nabi Isa alaihissalam yang menegaskan kedudukannya sebagai utusan untuk membenarkan kitab Taurat, sekaligus menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan seorang Rasul setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Surah ini juga mengungkap hakikat penolakan kaum kafir terhadap cahaya petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang kafir berusaha memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mulut atau tipu daya mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Melalui Nabi Muhammad SAW, Islam diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala bentuk kepercayaan atau agama lainnya. Selain itu, surah ini menawarkan sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan bagi orang-orang beriman untuk menyelamatkan diri dari azab yang pedih. Perniagaan tersebut adalah beriman secara tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta berjihad di jalannya dengan harta dan jiwa. Balasan dari perniagaan spiritual ini adalah ampunan atas dosa-dosa, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, serta tempat tinggal yang baik di surga, ADN, ditambah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan yang dekat. Alinea ke-7 dari uraian surah ini diakhiri dengan keteladanan para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang disebut sebagai kaum Hawariyun. Mereka secara mantap menyatakan kesiapan untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditanya oleh Nabi mereka. Teladan ini menjadi seruan bagi umat Nabi Muhammad SAW agar senantiasa menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka dianugerahi kekuatan dan kemenangan atas musuh-musuh mereka melalui kebenaran yang nyata. Al-Quran adalah lentera yang tak pernah padam, menuntun langkah-langkah yang letih menuju muara kedamaian yang sejati. Mari kita patrikan setiap bait firman-Nya dalam lubuk hati yang terdalam, menjadikan sabda suci-Nya sebagai pedoman hidup dan penghibur di kala duka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.